mata OJK ya, sebetulnya khusus untuk pendanaan startup begitu ya. Kalau dari sisi modal ventura untuk saat ini sebetulnya seperti apa? Oke, kalau data OJK itu sebenarnya relatif flat, tapi masih tetap ada, bahkan asetnya naik. Ya, tapi kan OJK itu saat ini mengawasi modal ventura yang terdaftar di OJK. Sedangkan kita tahu banyak juga investor, venture capital maupun korporasi maupun angel investor yang mungkin tidak terdaftar di OJK, tapi mereka mungkin beroperasi berpusat di Singapura, Hong Kong dan sebagainya. Mereka datang naik pesawat ke Indonesia, invest ke startup Indonesia. Itu bagus juga. Itu kan bagus ada uang masuk ke startup Indonesia. Tapi ya memang mungkin tidak masuk ke data OJK. Jadi kadang-kadang kita lihat data OJK, kita lihat data yang lebih global. Baik, berbicara mengenai investor lokal ya dan juga mungkin investor asing. Untuk saat ini Pak, di tengah berbagai tantangan, sebetulnya seperti apa? Apakah kita sebetulnya masih sangat menarik begitu ya di kacamata investor asing? Jujur investor asing itu agak ngerem. Kenapa? Cost of capital naik. Tadi mungkin Pak Han sudah menyebut ya. Tingkat suku bunga kan naik. Itu menjadikan sekarang jujur aja kalau misalnya investor asing, dia nggak ngapa-ngapain pun taruh uangnya di bank 6% aja dapat. Ya kan, karena memang tingkat suku bunga lagi tinggi. Jadi dia tanya, ngapain saya harus invest ke startups? Dari sisi resiko juga dari mungkin? Dari sisi resiko, udah lebih resiko, belum tentu returnnya dapat gitu. Meskipun saya selalu bilang bahwa nggak bisa. Kan tingkat suku bunga, tingkat taruh di bank, taruh di obligasi kan short term. Invest ke startup kan mungkin 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Memang time horizon-nya lebih panjang gitu ya. Jadi sebenarnya investor asing memang ngerem. Karena itu, tingkat suku bunga, makroekonomi, perang, ini dan sebagainya. Tapi jadi sebenarnya selama ini menopang dan terus melakukan investasi adalah investor lokal. Tapi kita lokal ini uangnya nggak sebesar yang asing, itu jujur aja. Jadi akhirnya bagaimana yang investor lokal, venture capital Indonesia, bermainnya lebih di early stage, seed, series A, mungkin series B. Sedangkan yang investor asing itu mainnya yang di growth and late stage, series B, series C, series D, sampai ke pre-IPO. Baik, saya ingin ke Pak Han terkait dengan WinterTech begitu ya untuk di tanah air. Bagaimana Anda melihat? Mungkin kalau dikaitkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini, kalau berbicara investor asing memang agak sedikit ngerem gitu ya dengan mungkin tujuannya berhati-hati begitu ya dengan berbagai resiko dan juga berbagai tantangan. Bagaimana Anda melihatnya Pak Han? Iya, saya ingin merespon dulu apa yang disampaikan Pak Edi tadi ya, bahwa ini yang asing lagi karena banyak pilihan ya sekarang Mbak ya, karena ya saya rasa sih membuat investor dari luar negeri agak enggan masuk ke Indonesia, bukan karena Indonesia nggak menarik, bukan karena Indonesia punya masalah, tetapi karena memang pilihan yang buat mereka ada yang lebih banyak dan lebih baik. Tetapi ini kan malah justru berita baik kalau buat saya ya, meskipun pendanaan yang di Indonesia jadi berkurang, tetapi yang di dalam negeri jadi bisa lebih eksis gitu. Menghidupkan investor lokal juga jadi, begitu ya. Kalau melihat seperti ini sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir lah, kalaupun kerojokan duitnya berkurang secara total, tetapi dengan kualitas, buat saya dengan kualitas lebih baik, itu akan membuat industri startup Indonesia lebih besar. Nah, ini juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang memang bisa membuat kita jadi bisa lebih eksis. Karena selama ini juga jujur aja teknologi yang dipakai oleh startup Indonesia itu masih sangat tergantung oleh asing juga. Ini nggak cuma pendanaannya, ini apalagi kalau teknologinya khususnya di teknologi digital. Makanya kita sekarang dorong supaya yang dipakai itu tidak hanya murni hanya teknologi digital plus duit gitu. Nah, untuk SDM-nya? Iya, SDM sekarang ini saya bersyukur saya ada di lingkungan Kampus Merdeka ya, melalui studi independen, melalui magang, dan di tim kami ya, memang ada di sana gitu. Jadi sekarang ini melalui programnya Kampus Merdeka itu startup teknologi talent digitalnya itu nambahnya banyak gitu, dan ini tiba-tiba kita punya kekuatan. Tiba-tiba lahir puluhan ribu, saya rasa sudah ratusan ribuan. Potensi-potensi baru ya. Jadi saya sih tidak terlalu mengkhawatirkan lagi soal yang SDM, memang jumlahnya masih kurang. Enggak apa-apa lah, sampai kapanpun juga akan masih kurang gitu. Tapi yang paling penting kita sudah punya anak-anak Indonesia yang punya kemampuan teknologi sekarang. Baik, untuk outlook startup Pak di tahun 2024, bagaimana Anda melihat? Iya, saya rasa kalau tahun 2024 buat Indonesia, saya masih melihat industri startup itu sesuatu yang punya prospek baik ya, karena fondasi yang sudah kita bangun dan kemudian dihajar dengan pandemi itu membuat kita malah jadi kokoh. Oke, sekarang jumlahnya
Sekarang jumlahnya kalau menurut catatan dari National Startup Center-nya RB sudah sudah lebih besar dari sebelum pandemi ya. Jumlahnya sudah lebih besar sudah lebih besar dari pandemi, dan ini menurut saya menunjukkan bahwa kita sekarang sudah siap untuk bangkit. Nah, tetapi pesan saya juga ini kepada Amvesindo supaya kita juga tidak hanya mendanai startup-startup yang hanya mengawinkan dua hal, uang sama teknologi gitu, khususnya teknologi digital. Saya rasa kita perlu memasukkan aspek yang ketiga, yang pemanfaatan teknologi-teknologi lain, sehingga dengan demikian variasi dari startup Indonesia menjadi lebih mix, lebih bagus gitu. Growth-nya terutamanya mungkin ya Pak Hanes. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, terkait dengan pendanaan Pak, artinya memilih startup-startup mana yang mungkin layak atau tepat didanai ya di era saat ini boleh dibilang memang dana sedang kering begitu ya Pak ya. Apa saja Pak yang dilakukan dan mungkin startup-startup seperti apa nih yang memang cukup potensial untuk dikucurkan dana? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, Sinta. Saya sebelum masuk ke vertikal atau sektor mana yang menarik, karena kita melihat ke esensinya startup. 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, semua itu semata adalah top line, growth. Mau itu apapun metriknya ya, GTV, GMV, monthly active users, annual revenue atau apa segala macam itu ujungnya adalah revenue. Kemudian lari ke valuation, nilai dari perusahaan. Sekarang sudah bergeser nih, kacamata kita para investor sudah bergeser. Sudah lagi bukan semata hanya top line growth, tapi kita melihat profitability. Ya jujur ya, saya nggak mau nyebut nama, tapi kita udah tahu banyak startups bahkan unicorn sampai sekarang pun belum profitable, gitu ya. Dan itu mereka mengandalkan uang dari investor, termasuk VC. Dan mereka untuk membakar uang, melakukan traction dan segala macam. Yang dibakar uang siapa? Mohon maaf, ya uang kita gitu kan, uang investor gitu kan. Nah, jadi sekarang eranya sudah bukan lagi valuation, eranya adalah value, yaitu adalah profitable. Jadi saya sekarang teman-teman saya di VC, kan kita kalau mau masuk ke sebuah startup, kita tidak lagi hanya semata lihat top line, kita melihat kalian bisa profitable nggak? Atau memang bisnis kalian hanya bergantung pada bakar uang gitu. Nah itu makanya kita sekarang melihat path to profitability. Nah sekarang termasuk sektor mana yang menuju ke profitability, apakah itu fintech, logistics, agri dan sebagainya. Kita harus melihat esensinya adalah bisa sustainable atau tidak. Baik, kalau dari sisi startup yang menarik ya Pak ya untuk di tahun 2023 atau mungkin di tahun 2024, Anda melihatnya startup sektor apa yang menarik untuk didanai, Pak Edi? Beberapa yang mungkin saya dan teman-teman udah melirik ya. Di Indonesia pada umumnya adalah the bigger the problem, the bigger the opportunity. Ya disitulah kita bermain karena potensinya lebih besar. Yang udah diminati agri-tech ya, termasuk aquatech ya. Jadi agri itu kan macam-macam, ada pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya. Itu menjawab banyak masalah dan ketahanan pangan, sustainability dari kita sebuah negara gitu ya. Jadi itu tuh menarik. Kita juga melihat seringkali akhir-akhir ini banyak yang minat di energy tech ya. Renewable energy, batteries ini dan segala itu menarik. Climate change itu juga menarik, termasuk coastal, ada waste, ini dan segala macam, carbon credits dan sebagainya, itu juga diminati. Jadi mungkin udah agak, ini proses evolusi dari sebuah industri yang saya nggak salah, yang dulu awalnya fokusnya B2C, business to consumer, yaitu adalah e-commerce, fintech dan segala macam. Sekarang kita mulai melihat ke B2B atau B2B2C. Nah ini yang fokusnya ke sana sekarang. Baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa untuk pendanaan memang saat ini mungkin dipilih begitu ya, mana yang bukan hanya top line growth-nya, tapi juga melihat bagaimana profitability-nya. Dari sisi pendanaan sebetulnya pengawasan dan juga evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang didanai selama ini seperti apa Pak Edi? Ya tergantung ya, kita ada visi yang sangat aktif, ada visi yang pasif. Kalau kita yang aktif, biasa karena kita punya shareholding sekian persen ke atas gitu, kita akan terlibat. Kita akan taruh orang di board of commissioner, board of observer atau apa. Bahkan kalau kita sangat besar shareholdingnya ya kita taruh perwakilan di board of directors. Kita juga minta report, kita membantu mereka dari sisi yang tadi Pak Han bilang ya, cari talent. Kita kan kalau sebagai active investor tidak semata hanya ini uang saya, see you in 3 months, sampai ketemu lagi tahun depan, kan nggak gitu. Harus terus diawasi ya Pak? Kita harus diawasi, dan kalian butuh apa? Kalian kehilangan C-level, kita bantu carikan. Kalian mau cari bisnis, kurang dapat revenue, kita bantu carikan. Jadi sekarang bergeser menjadi active investors.
active investor, mungkin ini juga akan menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Saya ingin menanyakan ke Pak Han. Pak Han, sebetulnya kalau dari artinya Anda melihat begitu ya Pak, untuk pemerintah sendiri saat ini, dukungannya kepada industri startup di tanah air sudah sejauh mana dan seperti apa? Iya, dulu kita pernah mendengar ada program untuk mencetak sekian banyak startup di pemerintah kan gitu ya, tapi kelihatannya hasilnya belum signifikan. Kalau menurut saya memang pemerintah nggak perlu masuk terlalu kepada pemainnya gitu, tapi jaga regulasinya, jaga supaya kita bisa bermain dengan baik gitu. Tetapi tetap ada fasilitasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya rasa kita perlu mencetak memang startup yang ya startup hub-nya gitu ya di beberapa kota yang kita bikin. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan buildingnya yang penting, tapi bahwa kita perlu membangun satu ekosistem percontohan yang dimana di situ antara founder startup dengan teknologi dengan yang penyandang dana dengan pemerintah bisa kumpul jadi satu. Saya rasa kita perlu punya beberapa. Indonesia ini besar sekali ya. Saya pernah nengok yang Station F yang di Paris gitu. Saya rasa di Indonesia kita perlu punya beberapa seperti itu di beberapa kota lah, 3-4 kota gitu di Indonesia. Nah, tetapi ini juga sekaligus kita perlu dorong. Saya rasa salah satu fungsinya pemerintah dan juga kita yang ada di industri startup ya, baik Atsindo, Amvesindo, yuk kita bangkitkan kembali semangat dari anak-anak muda kita ini untuk masuk kembali kepada industri startup ini dan dengan versi baru, dengan redefinisi startup yang kita tidak ingin hanya tergantung kepada startup digital, tetapi juga memanfaatkan teknologi yang lain. Tetapi yang juga dengan cara pandang yang baru. Tadi Pak Edi mengatakan sekarang investor tidak hanya lihat top line-nya, harus lihat bottom line-nya. Nah ini cara pandangnya menurut saya sudah benar. Ini saya sejak beberapa tahun lalu dorong, udahlah kita pasti akan ke sana. Dan benar ini terjadi sekarang bahwa memang harus dengan sebuah cara pandang baru. Dan saya yakin kalau ini kita lakukan, kita kolaborasikan, pemerintah dukung, majulah industri startup Indonesia. Baik, terima kasih Pak Han. Terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, outlook-nya untuk di tahun 2024 untuk Bodaventura dan juga industri startup akan seperti apa? Oke, menurut kita ya ini tahun politik ya, tadi Sinta juga udah bilang ya, kita selectively masih investasi. Dan tidak semata tadi yang saya seperti bilang melihat top line maupun bottom line dan segala macam, tapi kita melihat bahwa apakah bisnis ini bisa menjadi winner. Jujur mungkin dulu Indonesia itu dulu quantity, banyak sekali pemainnya di suatu sektor. Fintech banyak sekali, e-commerce banyak sekali. Sekarang udah kelihatan mengerucut yang menang ya 1-2 aja gitu. Jadi kalau kita invest, kita harus lihat ini bisa jadi winner nggak? Mungkin tidak only one winner, bukan one winner takes all. Mencetak beberapa winner ya? Nah, mungkin di Indonesia karena sangat besar, fragmented demografi, geografis dan sebagainya, mungkin di suatu sektor ada 2 atau 3 winner. Ya kita harus mencari itu. Nah, itu tugas kita sebagai investor.